Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam Super Prediksi Piala Eropa 2024. Nah, gak terasa nih Piala Eropa 2024 udah masuk semifinal. Sebanyak 4 negara udah dipastikan masuk semifinal Piala Eropa 2024. Keempat negara itu ada Prancis, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Keempat negara akan memperebutkan posisi final, yakni diantaranya Spanyol versus Prancis. Pertandingan Spanyol versus Prancis akan berlangsung pada Rabu 10 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia. Langsung aja nih kita prediksi ya pertandingan Spanyol versus Prancis. Di samping saya ada Bung Majid. Halo Bung Majid. Halo, ya, dan ada Bung Rama. Halo Bung Rama. Halo Kak Desi. Nah, ini lumayan ngos-ngosan juga ya, udah nyampe akhirnya ke semifinal Piala Eropa 2024. Tentunya banyak kejutan, tapi juga sekarang yang maju 4 negara ini ya seperti negara-negara yang biasanya ya, langganan pemenang Piala Eropa 2024 memang ya. Dan gimana nih Jerman tersingkir kemarin di Piala Eropa 2024 padahal tuan rumah nih. Ya, Bung Rama. Memang Jerman ini bisa dibilang kurang beruntung ya. Yeah. Karena harus akhirnya tersingkir di perempat final gitu kan. Setelah bertanding cukup ekstra melawan Spanyol gitu, sehingga memang Jerman harus tersingkir sebagai status tuan rumah gitu ya. Kalau sebenarnya lawan Spanyol itu memang bisa dibilang pertandingannya cukup baik lah di antara kedua tim gitu kan. Kalau memang sebenarnya ada kontroversi juga gitu kan, dimana harusnya Jerman mendapat penalti gitu kan setelah Cucurella kena handball gitu. Bahkan ini ada petisi gitu ya, agar pertandingan Jerman lawan Spanyol ini tuh diulang gitu. Iya, ini ya, juga. Pilpres dong. Iya. Menang 4-1. Iya, makanya ini juga menjadi apa ya? Menjadi catatan juga lah gitu kan bagi timnas Jerman prestasi di Euro kali ini gitu kan. Dan terakhir petisi yang Jerman Spanyol ini tuh udah ditandatangani 350.000 kalau nggak salah ya, dari 500. Salah satunya Bung Rama Pak. Targetnya Tandatangan petisinya. Kita cuma mantap aja gitu ya. Jadi memang Jerman ya ini juga menjadi catatan tersendiri lah, bagus gitu ya setelah di Euro terakhir itu kan hanya cuma sampai 16 besar gitu ya. Gitu. Jadi memang bisa dibilang prestasi yang Euro sekarang tuh lebih baik lah. Udah sekuat tenaga lah ya. Betul. Dan kemarin Bung Majid, Spanyol akhirnya berhasil mematahkan kutukan. Iya, gimana tuh? Iya, memang kutukan kandang lawan. Kutukan 9 kali dari tahun 1938 sampai terakhir itu di kandang Rusia Piala Dunia kemarin. Memang melawan tim-tim yang notabene sebagai tuan rumah. Itu pasti Spanyol kalah. Makanya ini kemarin dihantui melawan Jerman kan, tuan rumah. Akhirnya menang. Kalau kata Bung Rama ada petisi untuk bisa diulang. Ya sejauh ini selama penyelenggaraan Piala Eropa atau Piala Dunia memang itu gejolak aja ya di netizen lah ya. Walaupun itu dan nggak pernah dalam sejarahnya tidak pernah pertandingan yang udah ini tiba-tiba diulang tidak pernah. Cuma itu sebagai bentuk rasa kekecewaan saja ya. Mungkin wasit melihatnya, saya pikir memang jelas ya terlihat itu handsball, wasit juga melihat. Cuma dia ada anggapan mungkin ada law of the game yang nggak kita tahu dari wasit, bahwa setiap pergerakan tangan kan misalnya dia seperti ini kan tidak sengaja tidak melayang, dan Cucurella kan kalau tidak salah tangan ke belakang, tidak mengayun. Nah kalau ada ayunan tangan itu dibilang aktif kan. Mungkin yang menjadi pemikiran wasit itu, dan saya nggak tahu tuh apa ada call untuk bisa VAR atau enggak ya kan. Pas ditunggu beberapa menit juga wasit nampaknya lanjut aja ya. Walaupun saya pikir juga sempat fair juga, karena di babak 2x15 terakhir tuh kan gol terakhir kan 119 ya. Iya betul. Si Mikel, terus ditambah itu sampai 5 menit. Sampai 3 kali peluang dari Jerman, seharusnya tuh ada salah satu yang bisa jadi gol. Tapi ternyata tidak ya, udah beruntung. Extra time-nya udah banyak banget gitu. Sih, udah busuk lah ya nih Jerman. Ya, nah kalau misalnya Bung Majid sendiri ngelihat nih 4 negara yang masuk semifinal kali ini sesuai prediksi nggak? Menang kayaknya nih. Ya, ini 4 negara yang saya pikir memang sudah jadi tim favorit ya dari awal. Spanyol, kemudian Inggris, Belanda, dan satu lagi ada Prancis juga ya. 4 tim ini berarti tidak ada tim kejutan lah ya. Saya pikir Turki lah yang bisa masuk, ternyata ya cukup lah sampai di perempat final ini. Dan untuk Spanyol jadi salah satu tim dikdaya ya. Dari sudah 5 kali kemenangan tanpa kekalahan di fase grup juga, dan melalui fase
perempat final dan sampai ke semifinal ini juga tanpa adu penalti, semuanya clear. Dan pertandingan kemarin melawan Jerman merupakan saya pikir pertandingan yang menguras tenaga, di mana pelatih dari Spanyol sendiri sudah mengotak-ngotik pemainnya sampai pemain si Lamine Yamal, kemudian Nico Williams itu di menit 70 itu harus diganti. Karena saya melihat pertandingan dua pemain muda ini itu habis dalam segi mental. Karena mau pemain back Jerman itu benar-benar dihabisin. Cuma dia Yamal akhirnya kan kasih assist lah ya ke Dani Olmo sampai mencetak gol, sampai akhirnya dia harus diganti. Dan dua pencetak gol di pertandingan lawan Jerman kemarin memang pemain pengganti dua-duanya. Walaupun si Dani Olmo kan gantiin si Pedri yang cedera. Cedera. Kemudian baru menit 8 ya. Kemudian si satu lagi Mikel Merino itu juga menggantikan pemain di menit 80, tapi akhirnya bisa mencetak gol. Dan saya pikir Spanyol ini mempunyai kedalaman skuad yang sangat padu. Terbukti memang gol-gol tercipta dari pemain-pemain pengganti. Oke, kalau Bung Rama sendiri gimana nih rangkuman selama Piala Eropa 2024 ini? 4 negara ini udah sesuai prediksi nggak sih di awal, atau kira-kira misalnya Inggris yang tidak diduga-duga, yang permainan kemarin kan dikritik abis-abisan tuh sama Bung Rama? Ya memang itu Inggris tuh memang tim beruntung lah ya kan, karena juga sempat menang kemarin dari penalti gitu kan. Walau akhirnya memang mendapat kritikan juga memang seperti yang dikatakan Kak Desi gitu. Walau pada akhirnya memang timnas Inggris ini bisa dibilang nggak bisa dianggap remeh juga gitu kan. Apalagi udah mencapai semifinal. Ini artinya kan berarti strategi Southgate ini memang bisa dibilang ya cukup berarti juga lah ya kita kan. Walau pada akhirnya ya bisa dibilang hampir sama penampilannya kayak Prancis gitu ya. Bisa dibilang tuh pas-pasan gitu. Terlihat kan Prancis di fase grup cuma hanya mencetak 2 gol, itu juga yang 1 gol bunuh diri, 1 juga dari penalti gitu kan. Dan setelah melaju ke 16 besar, itu juga lawan Belgia menang 1-0, itu juga golnya bunuh diri lagi gitu kan. Setelah itu melawan Portugal, imbang 0-0 kan, walau akhirnya memang menang adu penalti 5-3 lawan Portugal ya. Jadi bisa dibilang dua tim ini ya, Inggris dan Prancis, tampil pas-pasan lah, tidak seperti Spanyol yang superior, udah total banget ya. Baik dari fase grup sampai akhirnya lolos ke semifinal ini bisa dibilang agak jomplang gitu ya, agak jomplang. Gitu. Nah, kalau misalnya dilihat kan Spanyol ini kali ini tuh kayak udah kelihatan lah pemenang Piala Eropa gitu kan. Kira-kira mental tim Prancis nih gimana gitu ngelawan Spanyol yang cuman kebobolan 2 gol selama 1 bulan lebih ini? Ya, ini juga harus menjadi catatan tersendiri ya untuk pelatih Prancis Didier Deschamps, karena yang tadi saya sebut Spanyol menjadi tim yang agresif gitu kan di sepanjang gelaran Euro ini, berbanding terbalik dengan Prancis gitu ya. Walau memang nanti kemungkinan bakal ada perubahan gitu ya saat melawan Spanyol, karena Spanyol ini bisa dibilang permainannya cukup agresif gitu ya, bermain ngotot gitu ya melawan tim-tim yang sebelumnya gitu. Dan ini juga Prancis harus menjadi catatan lah, walau pemainnya Antoine Griezmann bilang kami tidak takut gitu melawan Spanyol, tapi bisa kalau menurut saya sih harus diwaspadai lah gitu loh oleh Prancis, jangan menganggap remeh karena ini sudah semifinal gitu kan, tinggal tersisa 1 pertandingan lagi untuk melaju ke final. Jadi saya rasa pelatih Prancis ini harus bisa mengubah gitu ya strategi untuk tampil melawan Spanyol nanti. Iya, tahan-tahanin lah ya. Tahan-tahanin. Kalau bisa nanti sampai adu penalti lagi, ayo gitu. Oke, ini kan sepanjang Piala Eropa 2024 ini pemain muda Spanyol disorot ya. Nah itu kali ini gimana nih? Mereka nih kira-kira bisa nggak jadi bintang sepak bola berikutnya gitu, seperti Cristiano Ronaldo, Messi gitu kan? Saya pikir ada 2 ya, Nico Williams sama Lamine Yamal yang turut disoroti di skuad Spanyol kali ini, karena Lamine Yamal baru 16 tahun, Nico Williams 21 tahun. Ya, ini 2 pemain yang saya pikir ditopang sama pemain-pemain senior lainnya, dan ini juga mendapat kepercayaan dari Luis La Fuente, makanya dia sering bermain starting 11, dan ini akan menjadi skuad utama mungkin sampai ke Piala Dunia 2026. Karena mengingat Lamine Yamal juga di Barcelona juga menjadi kuncian utama juga. Dan saya pikir ini juga harus untuk manajer setiap timnas atau di klubnya di usia yang muda ini malah rentan cedera. Nah, itu jadi banyak tuh? Pemain-pemain memang yang mudanya ini sudah berkarir di profesional.
gitu, tapi karena mungkin masa ototnya yang tidak siap dipakai habis-habisan gitu dipakai ya. habis-habisan, jadi nanti ketika umur 23, 24 habis. Sebenarnya kalau treatmentnya seperti sama sih kayak Cristiano Ronaldo waktu itu di MU 17 tahun ya dia masuk, dan di Portugal juga dia sudah masuk di timnas Portugal juga di usia 17, tapi dia bisa memaintain-nya dengan benar. Tapi ini balik lagi ke pemain itu sendiri, dan saya pikir di Piala Euro ini kalau sampai akhirnya Spanyol menjadi juara, ya dua pemain muda ini akan benar-benar menjadi mungkin jadi cikal bakal pemain terbaik di depan lah masa depan. Asal jangan cedera tadi ya, Iya, dan jangan nanti lawan Prancis ini Nah, lagi. Oke, kemarin pas lawan Jerman langsung diganti tuh. Iya. Yamal Udah was-was kayaknya udah ya. habis kan di benar-benar di apa Iya. istilahnya Diserang, ditebas-tebas iya, mulu. iya, benar. Karena apalagi dia juga hasis kan. Betul. Memang Iya. pergerakannya sih tidak terlalu, kemarin kan nggak terlalu eksplosif ya. Dia dapat bola, dia passing, tidak seperti lawan sebelumnya yang dia berani. Mungkin karena ketakutan itu diganti. Padahal dia masih bisa bermain sampai 90 menit. Yamal. Apalagi kan pas di 2x15 itu tensinya udah tinggi banget. Sampai akhirnya Carvajal harus kartu merah. Nanti pertandingan lawan Prancis ya, walaupun pemain tua tapi dia sebenarnya di tim itu mempunyai apa ya, pemain-pemain berpengalaman seperti Dani Carvajal ini punya apa ya, satu wise lah buat pemain-pemain muda harus seperti apa gitu. Oke, kalau Spanyol nih kemarin kan habis-habisan nih kan diserang sama Jerman gitu. Nanti cuman nggak nyampe 1 minggu ya langsung berhadapan dengan Prancis di semifinal. Kira-kira kelelahan nggak nih? Menguntungkan buat Prancis nggak? Nah, ini bagusnya dari Prancis ini, saya pikir dia mempunyai squad yang lini kedalamannya atau pemain penggantinya itu juga hampir sama bagusnya. Banyak ya. Iya, banyak nih. Catatan kemarin lawan Jerman sendiri, Luis Ladovente itu mengganti sekitar ada 4 sampai 5 pemain. Iya, di situ salah satunya ya si pemain yang mencetak gol ya, si Mikel Merino itu masuk 80. Sampai akhirnya ya kita nggak ada yang bisa tahu ya, pemain banyak super sub ternyata di Spanyol ini yang harus diwaspadai sama Prancis. Mungkin Prancis juga sama halnya ya, skuadnya juga lini pertahanannya juga dalam juga, dan kita juga masih melihat ya Mbappe nih masih menyimpan lah ya. Mbappe ini masih menyimpan sebenarnya, permainannya belum terlalu terlihat, mungkin pasca cedera di pertandingan itu ya yang hidupnya. Dan nggak bisa full juga ya bermainnya Mbappe. Nah, mungkin nanti juga akan ada PR sendiri lah buat Spanyol, dan Spanyol ini harus kehilangan Pedri ya, yang cedera ya. Gimana ini jadi ada perubahan lah nanti. Gimana Prancis menghadapi Spanyol gitu kan? Tadi juga kan keuntungan salah satunya ada beberapa pemain cedera gitu, dan Prancis punya tadi cadangan yang lumayan cukup baik gitu. Nah, Prancis sendiri peluangnya apalagi sih? Melihat Mbappe saat ini juga masih belum bisa optimal ya di Piala Eropa 2024. Ya, dengan absennya beberapa pemain Spanyol juga menjadi keuntungan ya bagi Prancis, karena selain Dani Carvajal gitu kan, ada Pedri, terus ada kemungkinan tuh yang diragukan Nacho gitu ya, Nacho Fernandes sama backnya Robin. Kartu kuning ya. Iya itu. Nah, itu juga bisa menjadi keuntungan bagi Prancis ya, untuk bagaimana supaya bisa membangkitkan semangat mereka, mental mereka gitu kan, dan dengan absennya beberapa pemain Spanyol gitu ya. Ini juga bisa dimanfaatkan lah, bagaimana pelatih Prancis Didier Deschamps bisa memanfaatkan Kylian Mbappe yang sebelumnya memang sempat klop gitu ya, karena memang cedera gitu, dan diharapkan melawan Spanyol ini bisa membangkitkan semangat mereka beberapa pemain gitu ya. Dan harapannya sih walau minim gol gitu di sepanjang Euro ini, harapannya bisa menang lah gitu melawan Spanyol nanti dengan skor tipis gitu ya, 2-1 atau 1-0 itu juga udah membawa mereka nanti ke final gitu dengan absennya beberapa pemain ini. Karena dari Prancis sendiri bisa dibilang nggak ada gitu ya skuad yang absen gitu ya, atau yang cedera gitu. Nah, ini juga menjadi keuntungan gitu bagi timnas Prancis ya. Yeah. Walaupun Mbappe belum optimal nih, kira-kira nanti di pertandingan melawan Spanyol Mbappe bakalan full time atau gimana nih prediksinya? Ini tergantung pelatih juga ya, apakah nanti akan memainkan sampai menit akhir nanti. Kalau misalkan sampai babak penalti, itu juga nanti akan dilihat ya oleh pelatih Didier Deschamps gitu. Karena melihat Mbappe ini kan juga dijaga lah gitu kan, karena harapannya jangan sampai terlalu cedera parah gitu ya. Nanti Piala Dunia malah absen. Iya, itu yang bikin nanti jadi pusing bagi Deschamps gitu ya, apalagi nanti main di Madrid juga gitu kan, awal musim kalau absen kan nggak mungkin gitu ya, nggak lucu lah gitu. Jadi harapannya bagaimana supaya menjaga pemain satu ini agar tidak
cedera kembali gitu ya dengan. Jadi kemungkinan nggak full Spanyol. time lagi nih Mbappe di Ya nanti melawan. tergantung pelatihnya juga ya. Diharapkan sih full time gitu ya. Karena kan ini lawannya Spanyol absen beberapa pemain gitu. Ini juga menjadi keuntungan lah Ya, gitu. oke. Spanyol kan selama ini permainannya gila ya, nggak pernah ngasih ampun siapapun itu, mau Betul. tim kuda hitam mau apa dihantam terus gitu. Kira-kira ke Prancis pun akan seperti itu nggak permainannya? Nah, bagusnya dari Spanyol ini habis mengalahkan tim tuan rumah. Iya. Yang notabene juga sebagai tim favorit juara ya. Iya. Karena di pertandingan sebelumnya juga super power lah ya. Di fase grup juga super power. Ini akan menjadi mentalitasnya makin bangkit lagi, apalagi kemarin kemenangan di akhir pertandingan. Itu membuat mentalitas Spanyol ya, saya pikir tim matador lah ya. Iya. Memang harus dengan yang sekarang ya, materi sekarang itu perpaduan antara pemain muda dan pemain pengalaman itu benar-benar klop dan tidak jomplang. Sampai saya pikir ngelawan Prancis yang kemarin lawan Portugal hampir kalah ya. Hampir kalah ya. Seperti Indonesia Malaysia lah, karena negaranya juga berdekatan ya, cuman berbatasan doang. Dan saya pikir ya Spanyol akan tetap menang, walaupun ya akan seperti dramanya seperti lawan Jerman ya, bakal 90 menit itu mungkin saling balas gol atau 0-0 lah. Dan seperti prediksi saya sebelumnya, pertandingan kalau Spanyol saya pikir dengan banyaknya materi pemain yang sama berkualitas di bangku cadangan, dan saya pikir tidak sampai di adu penalti, karena 2x15 ini benar-benar akan dimanfaatkan oleh Luis Radevente. Dan terbukti ya, Spanyol ini benar-benar mendominasi ketika 2x15. Sampai akhirnya Jerman itu kewalahan Rudiger sama satu lagi backnya ya, Thomas si yang pemain tengahnya, Toni Kroos aja sampai kewalahan mengantisipasi menghalau pemain-pemain Spanyol, dan gol dari Mikel akhirnya terjadi, dan itu saya pikir lepas itu. Nah, yang Prancis ini saya kurang tahu di lini belakangnya sudah kebobolan berapa sejauh ini. Kalau Prancis baru 1 gol ya, karena kan baru mencetak 3 gol dan baru kebobolan 1 gol. Ini juga menjadi catatan gitu, minim banget gitu dibanding. Golnya minim sekali ya, dan Spanyol 11 kan. Super power 10 ya, 11 kayaknya. Dan itu yang harus diwaspadin Prancis ya. Apakah masih memakai sistem bertahan dari sebelum-sebelumnya atau? Dan Spanyol punya pemain yang rata dari tengah, back sampai striker bisa cetak gol. Ini harus diwaspadai. Tapi melihat rekor pertandingan Spanyol lawan Prancis ini kan bisa dibilang Prancis nih unggul lah gitu ya. Karena kedua tim juga sempat bertemu di Jerman saat Piala Dunia 2006 gitu ya, di mana Spanyol saat itu kalah 3-1 lawan Prancis gitu. Jadi ini harapannya juga menjadi memori tersendiri lah untuk Prancis bisa menang gitu lawan Spanyol apalagi nih kembali bermain di Jerman gitu ya nanti gitu. Ya, oke. Kalau Spanyol atau Prancis sama-sama masuk, maksudnya salah satunya masuk final. Apakah Spanyol punya kemungkinan memenangkan Piala Eropa 2024? Saya sih sudah melihatnya dari awal ya, karena emang saya sudah kan by data lah ya dari kualifikasi, emang pemainnya bagus. Dia juga banyak materi sebenarnya dari starting 11, dari squad yang sekarang ini masih banyak pemain ini, karena emang Spanyol kan gudangnya pemain. Ya dengan sudah masuk semifinal ini, apalagi kalau misalnya nanti bisa mengalahkan Prancis. Di sana ada Belanda sama Inggris ya, notabene ya tim terseok-seok juga lah yang ya bisa juara lah. Sejauh ini saya masih optimis Spanyol masih juara, walaupun hadangan demi hadangan harus dilalui tim-tim favorit ya. Oke, kalau Prancis gimana nih? Optimis nggak kalau misalnya masuk final bisa menang Piala Eropa 2024? Kemungkinan kecil lah ya. Karena memang berarti melawan siapa nih kira-kira di final nanti? Belanda atau Spanyol, Inggris? Belanda sih. Kalau saya sih meyakini Spanyol Belanda, karena melihat ya. penampilan Prancis ini kan bisa dibilang pas-pasan juga tadi. Anggot-anggotan kan, sama kayak Inggris ya. Gitu. Kadang bagus, kadang jelek, tapi lebih ke jelek gitu permainan Dia Prancis. lini serangnya cuma 3 gol. Cuma 3 gol. Cuma 3 gol. Cuma 3 gol. Itu juga 2 golnya bunuh diri gitu. 1 penalti. Sama kayak Inggris ya, kalau nggak salah Inggris juga kecil ya. Iya, berarti jelek banget ya, kan by statistik ya. Iya. Lihatnya. Tapi ini kita kembali ke lapangan nanti kan, apakah bisa menang gitu, apakah mampu bisa menciptakan. Apa dia ngemat-ngemat tenaga selama ini kan kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu nih ya kan, pelatih Deschamps ini apakah mampu memanfaatkan skuad yang ada ya kan, dengan pemain-pemain yang bagus lah gitu. Sama, ini kan sebenarnya sama rata dengan Spanyol gitu, komposisi pemainnya. Nah, kalau prediksi pertandingan nih terakhir, Spanyol versus Prancis. Tadi kan kata Bung Majid, jangan sampai 15 menit terakhir aja, kalau nggak siap-siap dibantai kayak Jerman gitu Prancis gitu. Kalaupun emang masih pakai strategi bertahan tadi gitu kan. Kalau Bung
Rama sendiri gimana? Berapa Spanyol versus Kayaknya sih Prancis? bakal adu penalti kayaknya ya. Oh, adu penalti. Adu penalti? Bakal adu penalti nih kayaknya. 0-0 nih berarti sampai Iya, 15 menit. seri lah gitu. Iya, soalnya 0-0. kalau untuk menang tuh agak berat gitu. Kalau untuk adu penalti itu masih mungkin lah ya gitu. Makanya ini juga apa namanya, kalau misalkan menang lagi adu penalti seperti lawan Portugal ini kan bisa menjadi motivasi bangkit tersendiri gitu. Mentalnya juga bangkit gitu lah kan. Tapi 0-0 lah gitu sampai 0-0, ada babak penalti. Iya. Penalti 5-4 lah ya. 5-4 bisa gitu kan. Nah, kalau Spanyol sendiri berapa nih prediksinya? Spanyol ya Prancis. menang lah ya. Kayak Berapa? kemarin kan catatannya Prancis juga ini depannya tumpul ya, ini belakangnya juga kebobolan walaupun hanya 5-1. Ya lawan Spanyol, Spanyol bisa menang 90 menit atau 2 kali 15 menit tanpa penalti. Tanpa penalti ya. Saya berani pede ya. Karena skuadnya walaupun Carval nggak main, Pedri nggak main, terus ada beberapa pemain yang akumulasi kartu ya. Tapi saya melihat masih ada pemain-pemain muda yang gila. Ini ada Morata, ada Dani Olmo juga. Ya, menang lah. Spanyol berapa masih tadi? menang ya 1-0 90 menit 90 atau menit. 2-1 lagi di 2 kali 15. Ya, oke, kita saksikan saja nanti pada Rabu 10 Juli pukul 2 dini hari. Apakah prediksinya udah dilihat seperti yang netizen lihat ya? Spanyol bisa menjuarai Piala Eropa 2024 atau tiba-tiba ada keajaiban untuk Prancis gitu, ada strategi tersendiri, nanti kita Ya, kalau- saksikan. ya. Ya harapannya gitu. Kalau menang keajaiban sebenarnya. Iya. Kalau misalkan Prancis Inggris ketemu di final, waduh itu lebih Oh, mengejutkan lagi itu. Iya. Bukan lagi ya. Bukan lagi itu. Emang ada permainan judi sih. Benar judi. Kita saksikan saja pada Rabu 10 Juli pukul 2 dini hari. Dan jangan lupa saksikan super prediksi Piala Eropa 2024 berikutnya. Terima kasih.